Hai, bertemu kembali bersama Miss Resi di sini. Kalau di video sebelumnya kita membahas tentang Allah pembaharu, maka tiba saatnya pada saat ini kita akan membahas apa kontribusi kita sebagai remaja sebagai agen pembaharu. Agen pembaharu bukan berbicara masalah usia, tetapi berbicara masalah teladan. Ketika kita berbicara keteladanan, maka kita sebagai orang percaya, kita harus bisa memberikan hal-hal yang positif bagi orang lain. Kita harus bisa menunjukkan sebagai orang percaya melalui sikap-sikap kita. Ada 5 sikap yang bisa ditunjukkan bagi seorang remaja yang mau menjadi agen pembaharu. Sikap yang pertama adalah tidak menyia-nyiakan keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan. Titus pasal yang kedua ayat yang 11 menyatakan demikian. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Sebenarnya karya keselamatan itu ditujukan kepada semua orang. Tetapi sayangnya banyak dari manusia menyia-nyiakan anugerah keselamatan tersebut dengan tidak menerima keselamatan yang sudah Tuhan tawarkan dan berikan. Sikap yang kedua adalah kita sebagai remaja Kristen harus berani membuang dosa-dosa kita. Titus pasal yang kedua ayat yang ke-12 katakan, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Sikap yang ketiga adalah hidup menghargai orang lain. Matius pasal 7 ayat 12 katakan, Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dari ayat tersebut kita dapat simpulkan bahwa keseluruhan kesaksian isi Alkitab sebenarnya berbicara mengenai menghargai orang lain. Penghargaan terhadap orang lain itu adalah hal yang sangat penting di dalam kita menjalin pergaulan ataupun hubungan dengan sesama manusia di dunia ini. Coba mari sedikit kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan tersebut. Kita sudah menghargai orang lain. Kita sudah melakukan hal-hal yang positif terhadap orang lain. Tapi seringkali hal-hal positif atau penghargaan yang sudah kita lakukan terhadap orang lain seringkali tidak dibalas dengan hal yang sama. Seringkali orang lain tidak menghargai kita. Seringkali orang lain mengignore kita. Seringkali orang lain justru melakukan hal-hal yang negatif terhadap kita. Lalu respon apa yang harus kita lakukan sebagai remaja Kristen? Respon apakah yang Tuhan Yesus ajarkan terhadap sikap tersebut? Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 sampai 22 katakan, Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku, jikalau ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Kalau kita berbicara secara sistematis 70 kali 7 kali, maka itu menunjukkan satu bilangan yang cukup banyak. Tetapi apakah yang Tuhan maksudkan 70 kali 7 kali itu merupakan satu bilangan yang ada batasannya? Sebenarnya Tuhan Yesus menyatakan pengampunan itu tiada batasnya. Pengampunan itu harusnya adalah sesuatu sikap yang sempurna, suatu sikap yang dilakukan terus-menerus di dalam kehidupan manusia. Ketika kita disakiti, maka kita harus mengampuni. Ketika kita disakiti lagi, kita harus mengampuni, dan itu merupakan proses seumur hidup. Tidak ada yang namanya ada kata benci ataupun kata tidak memaafkan. Itu yang dimaksud di dalam
kitab Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 sampai 22 katakan, di dalam kita merespon bagaimana orang lain tidak bisa menghargai kita, maka respon yang terbaik adalah kita mengampuni sikap negatif tersebut. Sikap yang keempat adalah hidup melayani sesama. Di dalam kata melayani tersebut sebenarnya ada 2 poin penting di dalam kata melayani. Poin yang pertama, di dalam kata melayani, maka setiap hal yang kita lakukan itu harus didasarkan atas kepentingan orang lain. Dan poin yang kedua adalah bahwa setiap hal yang kita lakukan itu merupakan ibadah kita kepada Tuhan. Sikap yang terakhir ataupun kita bisa katakan sikap yang kelima dan sikap yang paling penting adalah hidup mengasihi orang lain, seperti yang dikatakan oleh Rasul Yohanes di Injilnya, Yohanes yang pasal yang ke-13 ayat yang ke-34 katakan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan mati di atas kayu salib. Sudah sewajarnya dan sudah sepatutnya kita sebagai manusia yang telah diselamatkan oleh Allah mengalirkan kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kepada orang-orang yang kita temui, kepada orang-orang yang kita kenal, bahkan terutama kepada orang-orang terdekat kita. Lalu sikap nyata seperti apa yang bisa kita lakukan ketika kita berbicara saling mengasihi? Ada 3 hal penting ketika kita berbicara, aku mengasihi engkau, aku mau mengasihi engkau, mari kita saling mengasihi. Maka ada sikap nyata yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sikap yang pertama adalah sikap peduli. Sikap yang kedua adalah sikap saling mendoakan, dan yang ketiga adalah sikap saling mendukung. Di dalam ketiga hal ini kita bisa menyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari terhadap orang-orang di sekitar kita yang Tuhan percayakan untuk kita temui. Dan sikap yang terakhir adalah rajin beribadah, baik itu ibadah secara pribadi di hadapan Tuhan maupun ibadah secara komunal. Itu adalah hal yang penting yang harus dilakukan di dalam menjaga pertumbuhan iman atau kerohanian dari agen pembaharu itu tersendiri. Akhir kata, janganlah menuntut perubahan jika kita sendiri tidak mau berubah. Jadilah agen pembaharu Allah bagi dunia ini dengan merubah diri kita terlebih dahulu. Dan kemudian bolehlah kita menuntut perubahan terhadap orang di sekitar kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.